Shalom jemaat Tuhan. Senang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari berikan salam sehati kepada kanan kiri kita. Mari nyatakan Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik. Jemaat Tuhan yang masih ada di bangku yang paling belakang boleh diisi dulu bangku-bangku yang ada di depan. Persilakan untuk maju. Haleluya. Baik. Kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini. Datang di hadiratnya. Mari pribadi lepas pribadi kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita minta kekudusan. Mari minta kelayakan. Agar pagi hari ini kita layak berada di hadapannya memuji, menyembah Tuhan. Mari rendahkan hati kita. Persilakan kepada jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak di hadapannya. Mari minta ampun dan lepaskan pengampunan kepada semua orang. Dalam nama Yesus. Mari buka hati. Kami bersyukur Tuhan. Kuduskan nama Yesus. Layakkan kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Sucikan, layakkan, kuduskan kami Tuhan pagi hari ini. Agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Bahkan hari ini kami akan sedang dengan Engkau, kami percaya juga sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, agar tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami, sehingga kami semakin serupa dengan gambaran. Terima kasih Tuhan. Kami minta ampun. Kami melepaskan juga pengampunan kepada semua orang. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Lawat kami, pulihkan kami, jamah kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih. Dari
sama-sama cuma Tuhan. Angkat tangan menyatakan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Memulihkan hati, ini doa kami Tuhan yang terluka, bukan tanda bersamamu. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan mengalir, mengalir. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita. Amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan tanda bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tanda bersamamu, yes. Bukan tenang Tuhan, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Silakan kamu di tempat ini Bapa. Kuasa Tuhan. Sembuhkan semua yang sakit, Tuhan pulihkan yang terluka. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka hati kami terima jamaah lagi. Kami mau Tuhan jamah setiap hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapannya. Yes. Mari angkat tanganmu. Amin. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami bersyukur Tuhan. Bertahta atas setiap pujian kami. Haleluya. Yes. Hati untuk jamahanmu berserah penuh
tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Dahsyat penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir atas setiap hati kami di dalam nama Yesus. Kita yang siap memuji Dia. Mari dengan semangat sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari berikan salam sati kepada kanan kiri kita. Mari nyatakan, wow Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita dinyatakan. Berpujilah kuatkan kemuliaan, kuatkan kemuliaan. Satu suara nyatakan amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Ajarkan kemuliaan satu hati, Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu mari sama-sama angkat tangan-Mu. Atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kau bersorak dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam. Bahkan sampai detik ini Tuhan kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan ketika pujian penyembahan kami bawa, itu semua guna hormat untuk menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Bapak yang baik, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang belum dapat memberi, berkat melimpah atas pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, dan apapun yang kami buat, yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan
perasaan. Kita perlu Yesus. Kita butuh Yesus. Yesus. Mari jemaat semua nyanyikan pujian ini. Keluarkan semua suara saudara. Cintakan. Nyanyikan. Yes. Rasakan kasih Tuhan yang menjamah. Rasakan pengurapan Dia. Yesus. Yes. Akui Dia. Tanpa musik, lebih lagi nyanyikan lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Tuhan dengar seruan kami. Tuhan dengarkan pujian kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi kami butuh Kau, kami rindu Kau, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, segenap keluarga kami, dengan segala apapun yang kami miliki ya Tuhan. Jiwaku
semua bersuara menyembah Dia. Kita tinggikan dan lakukan namanya. Haleluya. Kami cinta Kau Yesus, kami mengasihi-Mu, sebab tiada Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam hidupku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang melindungiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tak putus-putusnya kasih-Mu bagi kami. Ya, terima kasih Tuhan. Kau panggil kami, Kau pilih kami Yes, amin. untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Yes. Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam toko kami, di dalam setiap apapun aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang menyertai kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi kami rasakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di awal Februari ini kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman. Untuk kami dikuatkan, Amin. untuk kami diteguhkan di dalam iman kami. Untuk kami boleh melihat kebaikan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami buka telinga pikiran hati kami untuk mendengar kebenaran. Bersabdalah Bapak, berfirmanlah. Kami siap diajar, kami siap belajar, karena kami siap juga mengajar. Kami siap diubah, kami siap berubah, dan kami siap mengubahkan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ini kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita? Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Iya, itu yang kita harapkan dan kita rindukan senantiasa. Kita selalu sehat, kita selalu dalam keadaan baik, dan kita selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan kedua, di bulan Februari, dan kita tetap terus melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Matius 11. Matius 11 ayat yang pertama. Matius 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Matius 11 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan, mengajarkan untuk kita melihat satu teladan yang luar biasa daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus di dalam mengajar, Yesus di dalam melayani, dia bukan hanya sekedar berbicara, tapi dia juga melakukan apa yang ia ajarkan. Yesus setelah berpesan, dia pergi untuk mengajar, untuk memberitakan Injil. Bukan hanya sekedar menyuruh, mengutus, tapi dia juga melakukan. Kita di sini dikatakan murid. Siapa di sini yang murid Tuhan Yesus? Tentu kita semua kan ya. Nah, murid di dalam kita
artian di dalam kita memahami antara murid Yesus dan murid di dalam sekolah tentu berbeda. Murid di dalam sekolah bertemu dengan gurunya itu hanya sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dibagikan. Bahkan seorang murid tidak jarang melakukan banyak hal yang menyenangkan hati gurunya supaya bisa dapat nilai yang baik. Saya teringat ketika masa sekolah dulu, ada pasti kita punya guru-guru favorit ya, baik di SD, SMP, SMA, kuliah punya dosen favorit gitu ya. Waktu di SD saya punya guru. Beliau kalau baru datang dari luar, masuk ke lingkungan sekolah, bawa sepedanya sepeda ontlong namanya gitu, kemudian bawa tas. Kami para murid berebut berlarian menyambut sang guru untuk rebutan bawa tasnya. Kalau misalnya dapat teman saya yang lain langsung, ya kok kamu sih yang dapat? Harusnya kan aku, gitu. Kalau saya yang dapat itu, ya Iwan yang dapat, gitu. Seolah-olah ada sesuatu yang menjadi gelisah atau yang membuat dia sedih kalau tidak bisa membawakan tas gurunya ke dalam kelas. Guru kami juga suka makan nasi, namanya nasi terik. Kalau siang, beliau makan siangnya itu nasi terik, nasi daging gitu. Pasti kami bertanya murid-murid, Pak Guru, nanti Pak Guru mau makan apa siang? Bawa bekal atau makan nasi terik? Bawa bekal, ya Pak Guru bawa bekal. Tapi kalau Pak Gurunya bilang, nanti siang Bapak mau makan nasi terik, langsung yang lain berebut. Saya nanti ya yang beliin Pak, saya nanti ya, saya. Dah Iwan aja yang beli, asik. Kenapa murid-murid melakukan itu? Karena ingin menyenangkan hati guru. Ingin memperoleh sesuatu yang lebih. Mungkin perhatian, mungkin juga nilai. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh murid-murid untuk menyenangkan hati guru. Itu kalau di sekolah. Berbicara murid Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar bicara kita memperoleh pengetahuan, tapi murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu berbicara tentang hati. Ada suatu teladan yang diberikan, ada suatu contoh yang diberikan, bukan hanya sekedar firman, bukan hanya sekedar pengajaran, tapi ada satu teladan hidup karena berbicara tentang hati. Hubungan murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus itu adalah berbicara tentang hati. Nah, kita yang dipanggil, yang disebut murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya kita sekedar mengetahui bacaan firman Tuhan, bukan sekedar kita apal ayat-ayat firman Tuhan, tapi kita menghidupi kebenaran firman itu oleh karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Yesus sudah memberikan satu teladan yang patut kita tiru dan kita ikuti. Adakah kita sebagai murid-murid sudah menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita sebagai murid-murid sudah membuat Tuhan bergirang? Wah, muridku yang ini luar biasa. Oh, yang ini. Atau adakah kita sedih ketika kita tidak bisa menyenangkan hati guru kita, hati Tuhan kita? Kita tidak melakukan hal yang maksimal. Adakah kita sedih? Adakah kita menangis? Ya, kok dia sih yang bisa? Ya, kenapa kok dia sih? Ketika kita tidak bisa merasakan sedih, tidak bisa menyenangkan hati guru, cek kondisi hati kita. Adakah hati kita sudah beku? Akhirnya kita melakukan kelalaian, kesalahan, dan akhirnya waspada. Kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Mari kita buka dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku.
muridku. Ya sekali lagi kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Siapa di sini yang murid Tuhan Yesus? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kita akan menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Sebagai bukti kalau kita adalah pengikutnya. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, adakah kita praktekkan? Atau hanya sekedar kita, yang penting sudah baca. Kalau ditanya udah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah merenungkannya belum? Sudah. Sudah melakukannya belum? Nah ini Pak, waktunya yang gak ada. Hanya sebatas baca dan merenungkan, harus sampai kepada praktek. Harus sampai kepada melakukan. Sehingga firman itu hidup dan betul-betul ada di dalam diri kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Guru agung kita saja melakukan kehendak Bapa. Yesus melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus jauh lebih giat. Karena Yesus dalam satu firman-Nya mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Yang mau katakan amin? Oleh karena itu kita jangan hanya sekedar baca, jangan hanya sekedar merenungkan, tapi mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Kemarin kalau di MDPJ, Kepala Pembina kita pesan amanat agung itu harus turun, harus praktek di lingkungan, di kehidupan masyarakat luas. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi pionir, kita harus melakukan terlebih dahulu. Yang mau menghidupi firman Tuhan, katakan amin. Ya, yang pertama menghidupi firman. Yang kedua, sebagai murid kita harus menghasilkan buah. Katakan buah. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Apa yang dicari oleh Yesus di dalam kehidupan kita? Apa yang dicari Yesus oleh murid-muridnya? Apakah harta? Bukan. Apakah prestasi? Bukan. Jabatan kita dalam gereja? Gak penting buat Tuhan. Tuhan gak mencari kekayaan, Tuhan gak mencari prestasi, Tuhan gak mencari jabatan. Yang dicari oleh Tuhan, oleh muridnya itu adalah buah. Adakah hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus sudah menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Jelas di dalam Yohanes 15 ayat 8 ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita adalah murid-murid Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah. Bicara buah, banyak di dalam Alkitab. Ada buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adakah hidup kita sudah menghasilkan buah roh itu? Kasih, sukacita dan sampai akhirnya pengendalian diri. Ada lagi buah pertobatan. Adakah kita sudah menginjil, memberitakan firman Tuhan dan menghasilkan pertobatan yang banyak? Adakah mungkin keluarga inti kita, keluarga besar kita? Adakah juga mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita? Buah pertobatan. Untuk sampai kepada kita menghasilkan pertobat baru,
kita mesti kenakan pikiran-pikiran yang baru. Buah ucapan syukur. Adakah hidup kita sudah selalu mengucap syukur? Atau kita masih merasa kurang terus? Sudah dikasih lebih, masih kurang. Masih nambah lagi, masih kurang. Memang kita berdoa, Tuhan tambah-tambahkan berkat. Kenapa? Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian akan ditambahkan berkat. Enggak salah kita berdoa. Tuhan perintahkan kok. Tuhan akan tambahkan berkat kok. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika sudah ditambahkan, adakah kita sudah mengucap syukur? Ketika ditambah lagi, adakah kita mengucap syukur? Naluri manusia pasti merasa kurang. Tapi Yesus mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur kita ingat, oh ya berkat ini semua dari itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang berikutnya adalah buah jiwa-jiwa. Seperti tadi, Yesus berpesan kepada muridnya dan kemudian dia pergi untuk mengajar dan memberitakan Injil. Adakah kita sebagai orang tua sudah mengajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak? Adakah kita sebagai murid-murid juga sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita? Ini yang penting untuk kita renungkan. Yang berikutnya, tadi yang pertama menghidupi firman Tuhan, yang kedua menghasilkan buah, yang ketiga melayani. Matius 20. Ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, Tuhan tidak hanya sekedar memanggil dan memilih, tapi Tuhan juga berikan kita talenta. Tuhan berikan kita karunia-karunia. Adakah kita gunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani sesama kita dengan benar? Adakah kita menggunakan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dengan benar? Atau masih dengan semau-mau kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan mencari orang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang bisa. Tapi Tuhan mencari orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan mencari orang yang dengan ketulusan hati mau melayani. Gunakan talenta, gunakan karunia yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu saudara semua diberi oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk ajang pamer. Aku bisa, aku hebat. Gunakan untuk melayani sesama dengan kerendahan hati. Seandainya suatu hari nanti talenta dan karunia itu diambil, bisa apa kita? Gak ada yang bisa kita banggakan. Belajar kita untuk melayani. Jangan katakan aku bisa, aku mampu, utuslah dia. Kita yang harus memberi diri. Kita yang harus aktif. Kemuliaan Tuhan itu bisa nampak, bisa terjadi kalau kita semua berperan di dalam penginjilan, berperan di dalam melayani. Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mari kita layani Tuhan. Layani sesama. Mari kita ampuni sesama kita. Mari kita berkati sesama kita. Dengan talenta karunia. Dengan seluruh yang kita miliki. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi, Yesus. Mari buka Yohanes 15 ayat 13 sebagai ayat yang menguatkan kita. Yohanes 15. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama sebagai ayat penutup kita. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Untuk kita mengintrospeksi diri kita, merenungkan diri kita. Adakah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sudah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita sudah berguna, berdampak buat orang lain. Adakah hidup kita sudah menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Kebaikan, kemurahan, karakter perkataan kita, cara hidup kita, adakah sudah menjadi berkat buat orang lain? Sudah berguna buat orang lain? Atau malah menjadi batu sandungan? Adakah kehidupan kita juga sudah melayani sesama? Menjadi penolong, menjadi pendoa bagi orang-orang yang memerlukan. Adakah kita sudah peduli kepada orang lain? Adakah segenap karunia talenta yang sudah kita miliki kita maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, melalui panggilan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kalau ada kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan dan menegur kita semua, datang di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Dia. Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus. Mari Bapak Ibu datang di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba Tuhan berjemaat kudus boleh maju ke depan untuk mempersiapkan diri.
Itulah Tuhan yang selalu kami katakan. Amin. Kami mencintai, Yes. kami mengasihi lebih dari apapun. Dan itu bukan slogan kami Tuhan. Kami mau lakukan itu sungguh-sungguh dalam hidup kami. Karena kami murid, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Yes. Ajari kami, kuatkan kami ya Tuhan. Amin. Biar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kesehatan yang kami miliki, karunia, talenta yang kami miliki, yang Tuhan berikan. Yes. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Baik di dalam gereja, baik di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah virus Omicron yang sedang naik Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat. Yes. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Kami mau masuk dengan cara yang benar. Yes. Ampuni kami. Kalau ada banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, kami juga mau mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni dosa kami. Kami mau melepaskan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sekeliling kami, di keluarga kami. Seperti Tuhan juga memberkati kami. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semua datang di hadapan Tuhan. Akui setiap dosa, kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Juga pun kami mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus-Mu dengan penuh hati yang sukacita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Perjamuan kudus boleh dibagikan. Ku Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan sembah
roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang menderita, tubuh yang sakit. Yes. Namun ia rela mengalaminya karena kasihnya kepada kita. Amin. Karena cintanya kepada kita. Murid-murid yang dikasihi, murid-murid yang disayangi. Mari kita tetap mengucap syukur atas pengorbanan. Ingat pengorbanan, ingat kasihnya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang tercurah, darah yang mengalir. Amin. Untuk membasuh setiap dosa kita, untuk membersihkan setiap dosa kita. Sungguh kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh baik dan luar biasa. Kita disucikan, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan pengorbanannya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua menaikkan syukur ya Tuhan. Kami suka murid, kami mau ya Tuhan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berkati anak-anak kami sekolah minggu ya Tuhan, yang saat ini mereka ada di rumah-rumah ataupun bersama kami di gereja. Tuhan berkati mereka, jadikan mereka generasi yang militan bagi gereja-Mu, bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menikmati perjamuan kudus, kami boleh sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan siang hari ini boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini adalah minggu pertama di bulan Februari dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, yang mana persembahan itu kita gunakan, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk operasional gereja, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita semua yang sudah menyiapkan di minggu ini, kita sama berdoa. Yang belum sempat mengembalikan di minggu ini, gereja memberikan kesempatan di minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Puji Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan menyertai kami untuk memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewatkan, semua Tuhan berkati. Kalau kami sebentar akan mengembalikan persembahan persepuluhan, biar persembahan ini kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk gereja-Mu ini menjadi berkat, untuk gereja-Mu ini menjadi terang dan berdampak bagi kota, bagi lingkungan kami ya Tuhan. Bahkan untuk operasional gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap menabur, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Allah itu baik.
katakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan yang kami kembalikan. Biar persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu tempat ini. Berkati para pengelolanya Tuhan, berkati keluarganya, berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dalam minggu ini. Pengumuman GBI Anugerah Gria Sri 2 tanggal 6 Februari 2022. Shalom. Shalom. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saya percaya semua kita yang boleh hadir saat pagi hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian kesatu umum Pendeta Muda Kristanto Wahyu Irawan STH sebagai Bapak Gembala Sidang kita tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, anak-anak, segala aspek kehidupan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Ya, semuanya jemaat yang setia pada Tuhan. Pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan GBI Gria Asri 2 berjalan seperti biasanya Bapak Ibu Saudara. Kita mengadakan 2 kali ibadah. Ibadah kebaktian kesatu umum jam 9 pagi. Ini belum ada sekolah minggu Bapak Ibu Saudara ya. Dan ibadah kedua jam 4 sore. Juga belum ada sekolah minggu. Marilah kita setiap Jumat membawa jiwa-jiwa baru ke rumah Tuhan. Setiap hari Jumat ada 2 pengerja di tempat ini jam 7 malam. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 6 sore di gereja. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara ya di minggu pertama, bisa memberikan di minggu-minggu berikutnya. Dimohon bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, Bapak Ibu Saudara nanti boleh minta ke pengerja di belakang dan boleh mengisi Bapak Ibu dan mengembalikan ke pengerja apabila sudah diisi Bapak Ibu Saudara. Jadwal kul sepekan. Kul Youth NGC hari Senin jam 7 malam, Kul ID hari Selasa jam 7 malam, Kul ABCE hari Rabu jam 7 malam, Kul JKP dan FGH hari Kamis jam 7 malam. Semua kul diadakan di gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat di kul masing-masing boleh hadir di setiap kul di gereja, tetap menggunakan protokol kesehatan. Melihat dan menyikapi perkembangan virus Omikron, maka setiap kegiatan di luar ibadah raya, ibadah kul dan doa pengerja ditunda. Jadi Bapak Ibu Saudara, di luar dari 3 kegiatan yang ada di gereja kita, semuanya ditunda. Jadi hanya ada kegiatan ibadah raya, ibadah kul dan doa pengerja di tempat ini. Dan ibadah anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara ditunda pelaksanaannya demi kesehatan anak-anak kita. Untuk ibadah anak-anak sekolah minggu kita akan diberitahukan selanjutnya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan persepuluhannya maupun persembahan
di gereja boleh mentransfer ke rekening BRI 72280118873535. Saya ulangin Bapak Ibu Saudara. Bank BRI 72280118873535 atas nama Ibu Bendahara kita Resmina Simarmata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan maupun persepuluhannya melalui via transfer boleh di screenshot menandakan bukti transfer sudah Bapak Ibu Saudara sudah mentransfer, dan bukti tersebut Bapak Ibu Saudara boleh kirimkan ke bendahara kita. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Saya dan para pelayan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah yang Kau berikan pada hari ini Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan Tuhan Yesus, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang tadi sampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya bisa kami menjadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkatilah tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan Yesus bisa memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Waktu yang ada kami pakai Tuhan untuk memuji, mempermuliakan Engkau. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan.
sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini kami masih boleh Tuhan beribadah di pagi hari ini. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada kata-kata yang kami ucapkan selain ucapan syukur dan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh dinasehati, kami boleh ditegur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, senantiasa Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menghidupi di kehidupan kami Tuhan. Kami senantiasa Tuhan menghasilkan buah Tuhan. Hal ini boleh menjadi berkat Tuhan buat di sekitar kami Tuhan. Kami menjadi garam, kami menjadi terang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Semakin luar biasa Tuhan. Seisi rumahnya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidupnya Tuhan. Terlebih Tuhan saat ini Tuhan, Ayahanda hamba-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa tuanya Tuhan, beliau akan melihat berkat-berkat Tuhan buat anak dan cucunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan buat semua kami yang hadir di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan damai sejahtera yang dari Engkau turun atas setiap kami. Apapun yang dikerjakan saat ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Jadi naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan buat bangsa kami, negara kami Tuhan. Dalam segala perbedaan Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia tidak dalam perpecahan. Indonesia ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat pemimpin kami Tuhan saat ini. Kau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan turun atas kepala pemerintahan kami, bahkan seluruh kabinetnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan, varian baru Omikron Tuhan saat ini. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, ada yang Tuhan rancangkan yang lebih lagi Tuhan. Bahkan supaya kami Tuhan lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Menaruh harapan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meluputkan kami Tuhan dari Omikron ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan, mereka yang terpapar Tuhan dari tempat ini kami berdoa. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID Omikron ini diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah dari tempat ini, Tuhan hantarkan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, mari murid-murid Kristus, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan, tanda Kau menyerahkan hidupmu untuk dipimpin dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada keluarga, kepada komunitas, kepada lingkungan di mana Tuhan memanggil dan mengutusmu untuk kau menjadi saksi Kristus, untuk kau menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari pagi ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan. Shalom.